Hai, hari ini kita lagi merekam lagi dengan DJI Osmo Nano, tapi yang kita mau bahas hari ini sebenarnya bukan DJI Osmo Nano, tapi mic yang kita pakai sampai 2 biji nih. Jadi ini DJI mic yang hitam dan putih. Nggak deng, ini bukan DJI mic mini yang putih, tapi DJI mic mini 2. Jadi kita mau bandingin dua suara mic ini dan kita mau lihat apakah ini worth the upgrade. Ya tapi pasti kita sih nggak akan full ngebandingin suara mic mini 1 dan mic mini 2 doang ya sepanjang video ini. Bosen juga nggak sih? Jadi seperti yang dilihat, kita lagi ada di lapangan pedal. Rocky sini sebentar, kita take video dulu, baru lanjut jalan. Kita lagi ada di lapangan pedal, tapi seperti yang bisa dilihat aku lagi tidak bisa berolahraga. Jadi kita ngetes mic mini 2 ini aja. Nah, aku sambil nge-review lapangan pedalnya aja deh ya, biar kagak bosen. Jadi kita lagi di tempat yang namanya Noble Pedal. Ini gede banget, lapangannya ada 16 coba. Terus kalau kita pesen yang ruangan VIP, ini sambil dengerin suaranya aja ya, kita bakal dapet ruang tunggu. Nah, ini nggak nonton pedal tapi nggak kedengaran suaranya. Kita balik deh. Nah, daripada kita ngapa-ngapain, kita mau foto-foto jadinya. Oke, sini temenin foto-foto. Jadi ini lensa Viltrox 135 mili LAB. Ini lensa andalanku banget buat foto-foto sport sekarang. Mantap. Sekarang kita udah ganti ke lensa. Oh ya benar. Sekarang kita udah ganti ke lensa 35 mili f1.2 Viltrox Lab juga. Coba bisa dirasa bedanya atau enggak ya. BTW dua-duanya tuh noise reduction-nya off semua, pokoknya volume juga diatur sama, gain-nya -8, dua-duanya disambungin ke DJI Osmo Nano, dan ya silakan dibandingin aja. Langitnya udah mulai sunset, sekarang itu jam 4. Bukan sunset juga sih, tadi kayak agak-agak mendung juga. Jadi sekarang udah mulai bagus, kita coba foto-foto lagi. Balik ke lensa 135 Viltrox. Karena kita bosan pakai pink, kita mau tuker. Jadi apa ya? Orange, kuning, hijau, sampai ungu. Kita pakai hijau deh biar nggak bosen. Nggak bisa mandi toilet ya? Marah-marah situ. Itu nggak kerekam. Lucu juga ya, kelihatannya kayak orang dodol gitu pakai 2 mikrofon. Oke, nggak pakai lama, langsung ke kesimpulannya. Kalau kita bandingin DJI Mac Mini 2 ini sama DJI Mac Mini 1, pure dari segi kualitas suaranya aja. Jujur aku merasa mereka nih sama banget. Aku nggak merasa ada upgrade yang terasa. Jadi long story short, kalau beberapa upgrade atau perbedaan yang akan kita bahas setelah ini tuh terdengar tidak menarik. Dalam artian, kayaknya ini nggak kepake deh buat gua. Berarti nggak perlu merasa missing out, karena dari segi kualitas suaranya tuh 11-12. BTW sekarang kita udah masangin si DJI Mac Mini 2 ini ke mirrorless via receiver. Tapi noise reduction segala macam, pokoknya semuanya tuh off deh, nggak ada yang nyala. Pokoknya suara di video ini tuh nggak ada processing sama sekali. Paling di balance dikit aja volume biar nggak terlalu naik turun belang gitu. Salah satu alasan aku sangat tertarik dengan Mac DJI in general adalah ekosistemnya. Kita mau pasang ke kamera mirrorless kayak gini bisa, mau pasang ke Osmo Nano-nya, pasang ke Action-nya, ini super seamless. Nggak perlu receiver atau kabel-kabelan sama sekali, tinggal nyalain dan mereka akan tersambung secara otomatis. Ya kita perlu pair dulu sih pertama kali, tapi habis itu ya basically kita tinggal nyalain dan mereka akan otomatis terhubung. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru yang dari DJI Mac Mini 1 pun kita udah dapet juga fitur itu. Jadi menurutku ada 2 hal utama yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk yang lagi pengen ambil DJI Mac Mini 2 ini. Yang pertama, warna. Mac Mini 1 tersedia di 2 warna, hitam dan putih. Sedangkan Mac Mini 2 hanya tersedia di 1 warna, putih. Tapi kita dapat cover warna-warni ini. Jadi kita bisa sesuaikan dengan baju, pilih warna yang kita suka, gitu-gitu deh. Lebih colorful. Ini a very nice touch dan jujur salah satu faktor yang membuatku cukup tertarik dengan Mac ini ya. Lalu sebenarnya akan selalu tergantung sama konteks videonya. Tapi di kebanyakan situasi aku sama sekali nggak masalah sama orang yang pakai wireless microphone-nya tuh kayak begini gitu loh. Tapi ya at least jangan pakai wireless microphone yang gede dan berat banget sampai bajunya bener-bener ketarik gitu loh. Kan kurang enak dilihat gitu ya. Kalau emang bakal kelihatan transmitternya, ya kita bisa kasih lihat yang bagus, lucu, gitu lebih enak kan. Lalu yang kedua, clip. Kita bisa memakai wireless mic ini secara clip
atau magnet. Tapi seperti yang bisa kita lihat barusan, klipnya tuh bisa kita lepas pasang via magnet. Jadi ini magnetic clip gitu ya. Yang membuat ini lebih mantap daripada yang pertama adalah kita bisa klip ini ke baju kita. Misalnya kita lagi pakai kemeja, mic-nya kan kita jepit nyamping begini ya. Nah, mic-nya tuh daripada ngadep samping gini bisa kita lepas, kita puter, terus dia jadi menghadap atas gitu. Jadi mic-nya ini tetap mengarah ke mulut kita. Tapi kalau bakal jarang pakai klipnya, kita bisa ganti sama sistem magnet doang ini. Dan kita akan mendapatkan transmitter yang footprint-nya lebih kecil lagi. Sebetulnya cukup luar biasa sih. DJI bisa nambahin fitur ini itu, tapi transmitternya tuh nggak beda jauh sama yang pertama. Lebih gede sedikit, tapi sedikit banget. Tapi ya tetap ya lebih gede. Jadi DJI Mac Mini 2 ini tuh lebih gede sedikit daripada Mac Mini yang pertama. Tapi sejujurnya kalau kita nggak samping-sampingin gini, kayaknya orang juga nggak bakal ngeh kalau ini tuh lebih gede. Aku akan pasang samping-sampingan untuk perbandingan nih. Transmitternya, si DJI Mac Mini 1 beratnya tuh 10 gram dan si DJI Mac Mini 2 beratnya tuh 11 gram. Selisih 1 gram, yang menurutku sebenarnya nggak usah dihiraukan sama sekali sih. Lalu DJI Mac Mini 2 ini datang dalam beberapa pilihan. Aku pilih yang paling lengkap. Jadi aku dapat 2 transmitter, 1 receiver, dan charging case. Harganya di hampir 1,5 juta gitu. Ini karena pas ngambil DJI Mac Mini kemarin, aku tuh berasa kayak aku cuma butuh satu. Akhirnya aku cuma ngambil yang 1 transmitter doang. Dan nggak lama setelah itu, aku menyesal. Harusnya aku ambil yang 2. Tapi ketika aku pengen ngambil DJI Mac Mini yang 2 transmitter, koi barangnya udah hilang. Jadi kacau. Tapi buat yang yakin banget nih, nggak bakal butuh yang selengkap itu, DJI menawarkan beberapa opsi lain. Aku akan bacain takut salah. Jadi di yang paling budget tuh ada yang 1 transmitter dan 1 mobile receiver gitu, plus charging case juga dapat. Jadi kita tinggal colok USB-C ke HP dan itu jadi transmitternya. Dan transmitternya tuh kecil ya, nggak kayak transmitter yang lagi aku pakai ke kamera ini. Charging case-nya juga lebih kecil gitu, lucu deh. Kalau aku adalah seorang content creator yang full pakai HP, kayaknya aku bakal tertarik deh sama yang ini. Oh, harganya tuh 887.000 kurang lebih. Di harga yang sama, 887.000 itu, kita juga bisa pilih ada versi lain nih. Ada yang versi 1 transmitter dan 1 receiver. Yang ini receiver sama kayak yang aku pakai, receiver standar untuk bisa dipakai ke kamera gitulah. Tapi yang ini kita nggak dapat charging case nih. Tapi harganya keduanya sama tuh ya. Jadi dengan harga yang sama itu kita bisa pilih pengen yang connect ke HP atau ke yang connect kamera. Lalu kalau kita naikin dikit, nah ini ada yang versi 2 transmitter dan 1 mobile receiver plus charging case. Harganya di 1.188.000. Jadi versi lengkapnya yang mobile phone tadi ya. Jadi yang mobile phone bisa dibilang ada yang 1 transmitter dan ada yang 2 transmitter. Dan dua-duanya dapat charging case. Lucu deh pokoknya yang 1 charging case, nanti aku kasih gambar kalau ketemu. BTW itu harga pas aku ngecek ya. Untuk harga terupdate silahkan cek sendiri. Dan kalau aku udah bisa taruh link ke bawah, aku pasti akan taruh linknya di bawah juga ya. Jadi ceknya gampang. Bisa langsung cek aja via link yang aku cantumin. Oh, sebenarnya tekniknya ada yang lebih murah lagi daripada yang gue sebutin tadi. Ketika kita beli transmitternya doang. Dan kemarin tuh aku ngambil yang ini. Yang transmitternya doang itu. Dan jujur agak menyesal. Jadi percayalah sama Edo yang sudah menyesali keputusannya kemarin ini. Sekarang akhirnya aku ngambil paket yang 2 kan. Jadi walaupun sekarang rasanya kita nggak butuh, mendingan menurutku tetap ngambil yang 2 transmitter sih. Karena kayaknya sih bakal butuh ya. BTW sekali lagi itu saran doang based on experience ya. Berdasarkan pengalamanku sendiri aja. Kalau emang merasa nggak butuh 2 transmitter ya silahkan banget ngambil yang 1 transmitter aja. Nggak usah merasa terbebani karena aku bilang gitu. Wah kayaknya bener deh harusnya ngambil 2. Enggak. Itu berdasarkan pengalamanku aja. Kalau emang nggak butuh ya nggak apa-apa. Nggak usah. Lumayan irit. Jadi kesimpulannya menurutku si DJI Mac Mini 2 adalah best value wireless microphone saat ini. Kayaknya nggak ada lagi deh microphone lain yang di bawah harga 1,5 juta tuh menawarkan kualitas suara dan fitur-fitur seperti yang ada di DJI Mac Mini 2 ini. Saingan terbesarnya ya justru menurutku tuh adalah dirinya sendiri, si DJI Mac Mini 1. Karena ya emang gitu kan, yang menggunakan ekosistem DJI pasti udah ngerasain ya betapa enaknya ekosistem DJI ini. Bener-bener mic-nya tuh udah bukan plug and play lagi, bener-bener turn on and play aja. Kita nyalain udah otomatis nyambung gitu, nggak perlu kabel-kabel segala macem, bener-bener enak banget. Buat yang udah punya DJI Mac Mini 1, ini tuh upgrade yang incremental banget ya, kayak solid upgrade tapi kayak nggak juga, karena kalau kita ngomong pure kualitas suara aja ya yang kayak gue bahas tadi, ini 11-12 banget, mirip banget lah. Jadi kalau fitur-fitur yang gue bahas barusan itu bukan fitur yang menarik ya nggak usah upgrade juga nggak apa-apa. Tapi buat yang sekarang belum beli DJI Mac Mini 1 ataupun DJI Mac Mini 2, nah ini dia wireless microphone kecil yang paling best value dari segi suara dan ekosistem dan semuanya. Itu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!